Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Taib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa bertemu kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah di hari ini kita coba akan melanjutkan pembahasan tentang fikih ya. Dan mungkin ini fikih ini adalah yang akan kita bahas di hari ini adalah fikih yang sangat penting buat kita semuanya. Bahkan kalau kita lihat di dalam buku-buku fikih itu banyak para ulama yang menjadikan bab fikih ini yang pertama bab ini. Itu bab toharoh. Nah, kenapa bab toharoh ini menjadi penting? Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, kata beliau, kenapa toharoh ini menjadi penting? Karena toharoh itu adalah miftahus sholah, pintunya sholat. Dan sholat itu tidak mungkin sah kecuali kalau kita toharoh dulu. Nah, ini adalah sehingga sekali lagi adalah ini sangat penting buat kita semuanya. Nah, maka di kesempatan kali ini kita coba akan membahas tentang toharoh ini. Nanti toharoh ini pembahasannya satu tentang, kita coba akan membahas satu tentang Islam dan kebersihan serta pengertian toharoh itu seperti apa. Nanti coba kita akan bahas tentang ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentang najis. Nah, najis ini memang cukup panjang ya pembahasan tentang najis ini. Tapi kalau kita berbicara tentang najis ini, maka nanti najis ini ada, nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara membersihkan najis, mungkin itu poinnya di sini. Ya, kemudian macam-macam najis. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis najis yang ada di sekeliling kita. Nanti ada najis yang diperselisihkan, ada najis yang memang dimaafkan. Nah, ini adalah kaitan dengan najis ini, tapi poinnya adalah nanti kita akan membahas tentang najis dan bagaimana mensucikan najis. Itu dulu mungkin ya. Kenapa ini penting? Karena berbicara tentang najis dan tata cara mensucikan najis. Kenapa? Karena ini sekali lagi kaitan dengan nanti tentang ibadah kita. Nah, termasuk mungkin di masalah kontemporer. Ya, di sini saya nggak tahu nih teman-teman, bajunya nyuci sendiri apa pakai laundry? Cuci sendiri. Nggak ada yang pakai laundry? Nggak. Ya udah, nggak apa-apa. Pertanyaan saya, nyuci sendiri nggak gusrek atau nyuci sendiri pakai mesin cuci? Mesin cuci. Atau ngegusrek gini, mesin gusrek itu kan masih zaman dulu masih pakai sikat. Pakai mesin cuci atau manual? Nah, oke, ada yang pakai mesin cuci. Mesin cucinya 2 tabung atau 1 tabung? 2. Kalau yang 1 tabung pintu depan apa pintu atas? Ini nanya kepo-kepo. Enggak, nanti ini konteksnya kaitan dengan bersuci. Karena gini, kalau kita mencuci baju, contohnya gini, baju saya bersih, tapi punten, mungkin bisa jadi celana saya kecipratan najis, kemudian disatukan nanti jadi gimana? Nah, makanya tadi kenapa saya tanya mesin cucinya 1 pintu atau 2 pintu, pintu depan atau pintu depan atau pintu atas gitu. Karena itu nanti beda tata cara mensucinya. Tapi saya tidak terkait dengan perusahaan mesin cuci ya, bisa di-endorse mesin cuci mana ente gitu. Ya, ini contoh gitu ya. Ini bagaimana mensucikan najis tersebut gitu ya. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang dipercetakan ya? Ya, dipercetakan kan? Dipercetakan. Saya nggak tahu dipercetakan suka menggunakan apa? Namanya ada tinta ya? Nah, tintanya itu nanti atau yang mungkin sablon ya. Nah, tukang sablon kan pakai tinta. Nah, itu tuh najis atau tidak gitu ya? Dipastikan disingkat tinta. Nah, ataupun sablonnya itu ada zat babinya. Nah, kenapa zat babinya? Nanti kan masalahnya kaitan dengan satu dengan baju yang dipakai oleh customer kita. Yang kedua mungkin tangan kita nanti mau sholat. Nah, ini kan konteksnya kaitan dengan bab ini. Makanya nanti bagaimana cara kita mensucikan najis. Nah, kemudian nanti ada pembahasan tentang hadas tapi tidak dibahas di hari ini. Nanti ada tentang mandi gitu ya. Ada tentang mandi junub, tayamum, kemudian wudu gitu ya. Nah, nanti juga penting kita membahas tentang ini juga, walaupun mungkin teman-teman mandi junubnya seberapa hari sekali? Atau minimal seminggu sekali hari Jumat kan, mau Jumatan gitu. Kan, nah ini kan ada tata caranya gimana gitu ya, tata caranya.
Kemudian nanti ini kita bahas tentang khitan, bisa ada yang belum disunat. Sekarang kan liburan sekolah gitu ya. Nah, bisa liburan sekolah banyak yang disunat gitu ya. Nanti ada berbicara tentang fitrah. Fitrah di sini maksudnya gunting kuku, gunting kuku, kemudian gunting kumis gitu ya. Ini adalah kaitan dengan fitrah ini. Nah, insya Allah hari ini kita coba akan membahas tentang toharoh ini ya. Kita akan bahas di awal dulu tentang ini. Bagaimana kaitan dengan Islam dan kebersihan. Jadi kaitan dengan Islam dan kebersihan ya, serta pengertian toharoh itu apa. Tapi kalau kita berbicara tentang Islam dan kebersihan, maka kita akan menjumpai pertama ya, kita akan menjumpai bahwa ketika kita berbicara tentang Islam dan kebersihan, maka kita akan menemukan bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang sangat memperhatikan kaitan dengan kebersihan. Jadi Islam itu adalah banyak nanti perintah-perintah yang berkaitan dengan kebersihan. Jadi maka Islam itu sangat kaitan dengan kebersihan. Kenapa? Karena di sini ada perintah apa? Mensucikan najis. Ini kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Jadi kalau kita berbicara tentang Islam dan kebersihan, satu, dalam Islam itu banyak syariatnya kaitan dengan perintah-perintah kaitan dengan kebersihan. Satu, mensucikan najis, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Ini kan berbicara tentang apa? Kebersihan. Kemudian di sini ada yang disebut dengan mandi junub. Mandi junub ini satu sisi memang ini apa? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang mandi junub, di sini apa? Di situ juga ada kebersihan sebenarnya. Karena kan ketika orang mandi, maka apa? Di situ ada kebersihan. Nanti kita akan lihat ya bagaimana dulu penduduk Eropa seperti apa gitu ya, kaitan dengan ini. Ini ayatnya wa in kuntum junuban fatahharu. Yang ketiga, kita disuruh untuk berwudu. Kan berwudu itu apa? Salah satunya apa? Membersih. Ya, kalau kita wudu sehari 5 kali, maka apa? Kita membasuh tangan. Mungkin di masa pandemi COVID-19 kan salah satunya apa? Kita harus sering cuci tangan. Padahal kan kalau kita cuci tangan yang benar apa? Ini sampai sela-selanya juga dibersihkan. Ini kan berarti menunjukkan apa? Tentang kebersihan. Kemudian kita memasukkan air ke hidung. Kemudian setelah itu dikeluarkan. Berarti membersihkan apa? Yang ada di hidung kita. Yang mana ketika masa pandemi COVID-19 kan salah satu supaya kita tidak terkena COVID itu apa? Sering masukin air ke hidung kemudian dikeluarkan kan begitu. Ini adalah tentang wudhu dan yang lainnya, anggota wudhu yang dicuci. Kemudian berikutnya apa? Di sini mencuci tangan. Maksudnya kenapa dibedakan antara berwudhu dengan mencuci tangan? Karena kalau berwudhu secara umum, ada mencuci tangannya. Tapi kita juga dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum wudhu, wabil khusus kalau kita bangun tidur. Jadi kalau kita bangun tidur sebelum berwudhu, maka dianjurkan kita mencuci tangan. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan, kita mencuci tangan itu apa? Karena kita tidak tahu malam hari tangan kita tidurnya di mana. Ya kan kita nggak tahu ketika tidur jangan-jangan memegang najis. Contohnya mungkin di sini ada yang masih punya bayi. Ada ya, tapi bayinya masih kecil ya. Kalau gede namanya bukan bayi. Saya punya bayi yang anak kecil gitu ya, masih bayi kemudian masih pipis. Ya saya punya anak usia 5 tahun, kadang walaupun dia sudah tahu kalau mau ke toilet, tapi kan kalau malam hari kadang ya dia mungkin karena siang mungkin karena terlalu lelah dan lain sebagainya, kemudian mungkin capek ketiduran sehingga sebelum tidur nggak pipis, kadang pipis. Bisa jadi kan ketika kita tidur megang air pipis bayi tersebut. Nah, ini kan berarti apa? Maka dianjurkan kita untuk mencuci tangan. Kemudian berikutnya adalah di sini istinja. Istinja itu apa? Cebok lah bahasa kitanya gitu ya. Ya, nanti istinja, nanti kita bahas tentang istinja secara khusus. Kemudian khitan. Khitan itu maksudnya adalah menggunting kuku, kemudian juga merapihkan kumis, punten, mencabut bulu ketiak, punten, menggunting bulu kemaluan. Ini kan bagian yang disebut dengan termasuk khitan di sini. Maka di situ ada khitan. Kalau khitan apa? Di sunat bagi bapak-bapak, bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan itu sunnah, bagi laki-laki itu wajib, sunat itu. Kenapa? Salah satunya kebersihan. Ternyata saya pernah ngobrol gitu ya. Di sini ada yang belum disunat? Udah semua ya. Ada yang belum disunat, belum 2 kali. Jangan itu kasihan 2 kali mah ya. Maksudnya begini, kadang gini, memang anak-anak itu atau laki-laki itu disunat
Memang kapanpun boleh, yang penting sebelum balik dia sudah disunat. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat dalam sejarah, itu Rasul itu pernah mengkhitan cucunya ketika usia 7 hari. Saya pernah, anak saya ketika lahir, anak yang laki-laki saya lahir, usia 14 hari saya khitan. Ada yang nanya, kenapa dihitan masih kecil katanya? Apakah karena sakit? Enggak, sebenarnya pengen dihitan masih kecil aja. Nah, ternyata ada saudaranya, saudara istri saya, itu anaknya itu harus dihitan. Disegerakan dihitannya. Kenapa? Karena ternyata ketika pipis itu apa? Si air kencingnya itu nggak keluar semua kan kalau belum dihitan. Nah, ini ada kelainan. Si air pipisnya itu nggak keluar semua tapi di dalam gitu ya. Sehingga kalau kelamaan itu bisa jadi demam. Sehingga akhirnya apa? Dihitan ketika itu. Nah, ini kan contohnya adalah khitan. Ini kan perintah di dalam syariat kaitan dengan hitan ini. Kemudian memakai parfum, wangi-wangian gitu ya sebelum sholat dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian sikat gigi, ini yang disebut dengan siwak dalam bahasa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga ada 5 bentuk fitrah tadi yang saya sampaikan. Mencukur rambut, menggunting kumis, memotong kuku gitu ya. Ini adalah kaitan dengan ini, dan kemudian juga adalah di dalam Islam juga ada yang disebut dengan kita hindari air tercemar. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan la yabullan ahadukum fil ma'id da'im. Jangan sampai salah seorang di antara kalian pipis di air yang menggena. Kenapa? Karena ini bisa mencemari lingkungan. Makanya kalau sekarang ada program Citarum Harum, sebenarnya kan program Citarum Harum itu apa? Salah satunya apa? Sebenarnya kalau di rumah kita punya tempat buang kotor toilet gitu ya. Itu kan di sebagian tempat mah dibuangnya kemana? Ke sungai. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena bisa Karena air itu bisa tercemar. Ya, cuman kan di beberapa tempat banyak seperti itu. Padahal idealnya apa? Kalau kita punya toilet ya punya tempat pembuangan sendiri, tidak boleh ke sungai. Ini kan salah satunya apa? Ini perintah di dalam syariat yang semuanya adalah apa? Berarti menunjukkan bahwa Islam itu sangat perhatian kaitan dengan kebersihan ini. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara tentang Islam dan kebersihan, ini yang kedua apa? Ternyata kedudukan toharoh di dalam Islam ini sangat penting. Kenapa pentingnya kedudukan toharoh di dalam Islam ini? Pertama, Allah itu mencintai orang-orang yang bersuci. Ayatnya tadi saya bacakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka melakukan kebersihan. Artinya mencintai orang yang bersuci. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di dalam syariat Islam, kalau kita lihat kaitan dengan syariat Islam, maka kebersihan ini sangat penting. Bahkan di kota Madinah, ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, maka Rasul itu kan tidak langsung ke mana? Tidak langsung ke Masjid Nabawi yang sekarang. Tapi beliau ini singgah dulu di satu tempat, kemudian beliau di situ mendirikan masjid yang sekarang diabadikan dengan Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini kalau teman-teman yang sudah pernah umroh mungkin tahu. Kalau yang belum pernah umroh, maka apa? Maka dianjurkan siapa saja yang berkunjung ke Madinah itu dianjurkan berkunjung ke Masjid Quba. Dalam hadis sebutkan siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian pergi ke Masjid Quba, apa yang dia lakukan di Masjid Quba? Dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti umroh. Nah, di sini kalau teman-teman yang suka lari pagi ya, kalau pas umroh, jadi pas umroh kalau teman-teman suka lari pagi itu dari Masjid Nabawi itu ada tempat jogging. Jadi dari Masjid Nabawi itu jalan lurus gitu sampai ke Masjid Quba. Kalau yang suka jalan-jalan sore nanti ada odong-odong, bisa naik odong-odong gitu ada. Nah, kalau mungkin ada yang sama istrinya gitu ya, itu nanti kalau sore-sore atau malam itu enak tuh jalannya karena di situ di kiri kanannya banyak tukang jualan, cuman tong milarian cilok unggul malaya gitu ya. Cilok seblak malaya gitu ya. Tapi yang jualan banyak tuh di kiri kanan gitu ya. Ini memang sengaja sekarang itu dibuat jalur untuk pejalan kaki. Ya, ini barulah sekitar 2-3 tahun terakhir gitu ya. Itu ada jalur khusus. Saya sebenarnya pengen nyoba waktu itu, cuman qadarullah karena kalau cuman 3 hari kayaknya agak kesulitan. Jadi kalau saya bawa jemaah kan agak susah ya, karena nanti ada kegiatan A, kegiatan B dan lain sebagainya. Kayaknya saya bilang nanti satu waktu perlu dicoba juga gitu ya.
jalan kaki gitu ya. Nah, kalau teman saya kemarin lari dia ke sana. Jadi dari hotel bersuci, kemudian berangkat ke Masjid Kuba, kemudian dari situ sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umroh. Jaraknya sekitar 3 kilo, nggak terlalu jauh. Jadi kalau pulang pergi berapa kilo? 6 kilo, dekat lah 6 kilo mah ya. Daripada tidak ke 3 kilo tidak ke mana? Samsat kali ya? Enggak, Samsat mah dekat ya paling juga. Dari sini ke mana? Ke Kopo ya? Ke Kopo lah. Nah, ke Cibiru mah tebih ting tong ke Cibiru gitu ya. Beneran Cibiru mah macet. Ya. Nah, ini yang pertama itu ya. Jadi Allah itu disebutkan di sini. Disebutkan fihi, di dalam perkampungan tempat yang Rasul membangun masjid yang sekarang disebut dengan Masjid Kuba, ada orang-orang yang suka membersihkan diri. Para ulama menyampaikan, maksud membersihkan diri itu adalah orang yang suka bersuci. Walaupun sebagian lagi mengatakan orang yang suka membersihkan diri dengan bertaubat menjauhi kemaksiatan. Ini adalah Allah mencintai orang-orang yang berbuat orang yang bersuci. Yang kedua, jadi kalau yang pertama adalah dalam syariat Islam itu ada diperintahkan tentang bersuci sangat banyak. Yang kedua, bahwa ternyata bersuci ini adalah bagian dari kualitas keimanan seseorang. Ini hadisnya, at-tahuru syatrul iman. Awas ya, bukan an-nadhafatu minal iman. Di kita suka ada ya, an-nadhafatu minal iman. Maknanya nggak salah, tapi itu bukan hadis Nabi. Ini punten buat teman-teman ya, jangan gampang nge-share sesuatu yang belum jelas riwayatnya. Kadang saya suka nanya, suka iseng aja, bukan suka iseng, saya suka nanya. Kalau ada nge-share sesuatu di grup gitu ya, kemudian al-hadis, saya tanya, ini hadis riwayat siapa? Katanya hadis riwayat grup sebelah. Kan nggak ada hadis riwayat grup sebelah gitu ya. Ya kan banyak orang sekarang gampang nge-share itu ini itu lain sebagainya. Nah, jadi hadisnya bukan an-nadhafatu, tapi at-tahuru syatrul iman. Nah, maknanya memang nggak salah, an-nadhafatu minal iman, tapi an-nadhafatu minal iman itu adalah bukan bagian dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini, bahwa ini bagian dari kualitas keimanan seseorang. Yang ketiga, kedudukan kebersihan itu, makanya Islam sangat mencintai kebersihan itu apa? Syarat ibadah. Inilah tadi yang saya sampaikan. Miftahus shalah at-tahur. Bersuci adalah, kunci sholat itu adalah bersuci. Maksudnya apa? Kalau kita sholat, di antara syarat sah sholat itu apa? Harus suci. Suci badan kita, dari apa? Dari najis, suci pakaian kita, suci tempat sholat kita dari najis, dan suci dari hadas. Makanya berarti apa? Di sini syarat ibadah. Makanya mungkin teman-teman yang jualan gitu ya, kalau ada yang jualan. Maka salah satu syarat sah jualan itu apa? Kan rukun jualan itu kan ada 3. Satu, penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga adalah ijab qabul. Nah, salah satu syarat barang yang diperjualbelikan apa? Tidak boleh barang najis yang diperjualbelikan. Makanya mungkin kemarin pernah saya tanya ya, ini yang menarik sekarang adalah bagaimana hukumnya jual beli pakan kucing yang ada zat babinya. Ari kucing makan apa? Kalau kucing makan makanan yang ada babinya boleh atau tidak? Ari kucing makannya ada ucing atau jangan bingung-bingung, namanya juga kucing ya. Cuma yang jadi masalah adalah kalau di antara teman-teman ada saudaranya yang jualan pakan kucing dan di situ ada zat babinya. Itu masalahnya gitu. Ini adalah konteksnya kaitan. Jadi apa? Syarat ibadah. Jadi ini kembali tadi. Syarat sholat itu apa? Sholat itu adalah bersuci. Badan kita suci, tempat kita suci, kemudian juga pakaian kita suci. Termasuk apa? Termasuk juga suci dari hadas. Jadi pertama adalah fisiknya suci dari najis. Kemudian nanti ada juga suci dari hadas. Dan yang terakhir adalah sesungguhnya dengan kita melakukan tadi, dengan melakukan kebersihan itu adalah Islam itu sangat memperhatikan kaitan dengan pencegahan penyakit. Makanya banyak ya kalau kita lihat secara ilmu kedokteran modern terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya wabah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Dan seperti yang sudah sering disebutkan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Contohnya wudhu dan mandi itu kan dalam rangka menjaga kebersihan. Makanya kalau kita makan dianjurkan cuci tangan dulu.
Kenapa? Untuk menjaga kebersihan. Makanya inilah kalau kita berbicara tadi poin pertama yang kita sampaikan, bahwa Islam dan kebersihan itu sangat erat. Sangat kuat hubungannya. Coba lihat di sini. Katanya dulu orang Eropa itu jorok. Ini disebutkan katanya Ratu Isabella itu penguasa Kristen Spanyol, Ratu Isabella yang berkuasa pada masa pembantaian umat Islam, tercatat dalam sejarah sebagai ratu yang tidak pernah mandi seumur hidupnya. Sekali-kalinya dia mandi hanya pada malam saat menjadi pengantin di tahun 1469. Di dia saha nu mandina saminggu sekali. Kan enggak ya? Umat Islam rajin mandi asli. Minimal umat Islam kalau mandi hari Jumat minimal. Ya, itu minimal mandi hari Jumat. Kenapa? Mau sholat Jumat. Kan dianjurkan untuk mandi. Tapi saya juga pernah ketemu dengan beberapa orang gitu ya, bukan ya di negara lain gitu ya. Kadang mereka mah ya mandi kalau berangkat ya cukup cuci muka teh geringan, cuci muka gitu ya. Mukanya dicuci, wudu kan cuma cuci muka doang. Tapi kalau kita minimal walaupun tidak mandi kan kita sholat sehari 5 kali. Bagaimana? Kita bersuci. Tangan dicuci, muka dibasuh, kemudian kaki dicuci, tangan kita dicuci, semuanya itu dicuci. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita berwudu. Ini betapa kita ini membersihkan apa kaitan dengan ini. Contohnya ketika berwudu, kita kan kumur-kumur. Bahkan dalam syariat Islam disebutkan, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, saya akan perintahkan seluruh umatku untuk bersiwak setiap dia mau sholat. Ini disebutkan seperti ini di dalam sejarah ketika berbicara tentang ini. Entah apa yang melatar belakangi sang ratu ini tidak mau mandi seumur hidupnya. Yang pasti adalah seorang pemeluk agama non-muslim selain Islam yang taat, dan dalam kekuasaannya termasuk tokoh yang telah banyak menghabisi sisa-sisa basis kekuatan umat Islam di Spanyol, yang kini hanya tinggal kenangan saja. Kita tidak lagi menemukan Islam jaya seperti kejayaan Islam di Spanyol. Kemudian ini Raja Louis II dari Perancis. Itu disebutkan Raja Louis II dari Perancis yang terkenal itu disebut-sebut bahwa dirinya mandi hanya 2 kali dalam selama hidupnya. Bisa kebayang gitu ya. Ini survei yang dilakukan oleh Le Pirago menyatakan bahwa orang Perancis adalah orang yang paling punten. Ini bukan rasis negara ya. Ini ada melakukan survei. Katanya yang paling malas mandi. Bahkan mereka tuh mandi lebih jarang ketimbang yang mereka klaim. Entah hal itu merupakan budaya atau karena ada faktor agama. Yang jelas agama Islam lebih banyak memerintahkan pemeluknya untuk mandi dibandingkan dengan agama lain. Tadi minimal dalam Islam itu diperintahkan mandi kapan? Di hari Jumat sebelum sholat Jumat. Tapi kalau di sini akang-akang yang sudah menikah, menurutnya mandinya tergantung ya, bisa itu mah tergantung. Yang belum nikah mau ngimpi minimal gitunya. Ya kan kalau mimpi kan jadi wajib mandi kan? Kan seperti itu. Ya kan tadi saya sampaikan, minimal umat Islam kedua mandi, minimal seminggu sekali mah pasti mandi. Di hari Jumat, kecuali mau tara Jumatan kan begitu. Nah ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian berikutnya di sini ada ini Raja Henry IV, bentar kalau ada namina sami gitunya dari Perancis, ini mah raja bukan yang lain ya. Digambarkan ini kan beliau punya smiling like carrion. Ketika tunangannya Marie de Medicis bertemu dengan dia, si Mary sampai jatuh pingsan, bukan karena muka buruk atau perilaku kejam, tetapi karena mencium bau badan sang raja. Kebayang atunya merente mandi-mandi gitu. Ya, kita makan punten ya. Kita mah temani sehari juga gimana gitu ya. Nah, coba lihat di sini, punten, ini bukan rasis terhadap satu negara dan lain sebagainya. Sebuah sampah terkumpul di sungai dan sampah sampah berisiko tinggi bagi kesehatan manusia apabila mandi di sungai tersebut. Risiko umum misalnya terkena penyakit infeksi atau jika minum air sungai akan terkena penyakit ini gitu ya. Tapi inilah terjadi, kan ini sungai suci. Orang kesini. Saya pernah lihat di salah satu akun media sosial, kan begini, ada yang jenazahnya itu dibakarkan, kalau yang punya duit dibakarnya di tempat yang bagus lah. Tapi ada yang pembakarnya itu di pinggir sungai. Itu darah di pinggirnya itu kotor banget gitu. Ini menunjukkan apa? Naudzubillah min dzalik gitu. Kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini apa? Kalau Islam kan tidak mengajarkan seperti itu. Sacara eta seueur geuning cenah di masjid anu kalalotor gitu nya, kamar mandinya. Itu bukan ajaran Islam. Ya, itu bukan ajaran Islam. Makanya saya pernah ketemu dengan komunitas. Komunitas itu beberes masjid. Jadi kerjain tuh keliling masjid. Dia mah cuman mungkin bagus juga nanti dari Tapio gitu ya, ada
amal sosial apa gitu ya sebelum Ramadan gitu ya. Berapa hari sebelum Ramadan gitu ya. Contohnya ditugaskan 20 orang ke masjid A, 20 orang ke masjid B, ke masjid C gitu. Ya minimal masjid di dekat kantor masing-masing. Dibersihan heula gitu ya. Atau mungkin persekian bulan sekali gitu ya. Ini kan nggak apa-apa. Dalam rangka apa? Dalam rangka kebersihan. Ya, ini sesungguhnya apa? Kalau kita lihat di sini maka apa? Islam itu sangat memperhatikan kaitan dengan kebersihan. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan bersih ini? Apa yang dimaksud dengan toharoh ini? Nah, Bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang toharoh itu apa? Toharoh ini secara bahasa kebersihan. Secara istilah toharoh itu ini sebenarnya. Mengangkat hadas, mensucikan najis. Itu yang dimaksud dengan toharoh di sini. Jadi kalau kita berbicara tentang toharoh ini apa? Mengangkat hadas dan mensucikan najis. Itu toharoh. Makanya nanti kita akan sampaikan. Ada kalanya, ya, ada kalanya mungkin sesuatu itu kotor, tapi dia suci. Jadi ada kalanya sesuatu itu kotor, tapi dia suci. Tapi bisa jadi ada sesuatu itu bersih, tapi dia tidak suci. Yang paling ideal adalah ya bersih, ya suci. Nanti kita akan kasih contoh ya kaitan dengan ini. Tapi yang namanya toharo yang dimaksud di sini adalah mengangkat hadas dan mengangkat hadas dan mensucikan najis. Ini adalah yang dimaksud dengan toharo yang disebutkan di sini. Nah, kalau kita berbicara tentang toharo dan kebersihan, ini tadi yang saya sampaikan. Coba lihat di sini. Ya. Ada yang suci tapi tidak bersih. Suci tapi tidak bersih. Contohnya apa? Tanah tayamum. Hari tanah di kita bersih atau kotor? Kan identiknya kotor, tapi suci nggak? Suci. Punten, mungkin teman-teman di sini yang yang kerjanya yang suka kotor-kotoran di sini divisi apa? Sablon ya? Apa? Iya, ya kan di daerah yang sablon apa gitu ya? Kan kotor tuh. Pertanyaannya, apakah kotor atau najis? Dua hal yang berbeda. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman contoh gini, sholat gitu ya. Sholat bajunya itu di sini mungkin ada bekas sablon, ada apa gitu ya, mungkin cat dan lain sebagainya. Boleh nggak? Boleh, sah sholatnya. Tapi tentu akan lebih utama kalau ketika sholat itu pakai pakaian yang paling bagus, paling bersih. Saya tuh kemarin tuh dengar ceramah, memang jadi menjadi renungan buat saya secara pribadi. Punten, kalau kita sholat subuh, teman-teman kalau pakai sholat subuh kira-kira kaos bekas tidur atau ganti kaos baru? Kalau kita sholat subuh, biasanya bajunya ngambil yang baru disetrika dari lemari, atau baju yang bekas tadi tidur? Didobel. Nah, idealnya memang, ya, walaupun begini, habis tidur, kemudian apa? Pakai baju itu, asal suci, nggak apa-apa. Saya cerita, kalau iler suci atau enggak? Dahdir gitunya, dahdir suci atau tidak? Dahdir itu suci, Pak. Tapi lamun ke masjid itu belah dia dahdir kan. Jadi mengganggu stabilitas keamanan di masjid itu gitu. Jadi tadi ya, jadi ada yang suci tapi tidak bersih. Mungkin secara kelihatannya tidak bersih. Kalau kami dulu kebetulan saya di perkampungan dulu tinggal, itu biasa tuh para petani itu dari sawah kan. Sawah kotor, tapi dia tidak kotor. Dia kotor tapi suci, ya, dia suci. Nah, yang kedua di sini ada yang bawah dulu. Ada tidak suci tapi bersih. Contohnya gini, ada baju kita dijilat anjing, baru dicuci 6 kali atau baru dicuci 3 kali, bersih nggak? Bersih, tapi itu belum suci. Teman-teman nyuci baju, ya, nyuci baju gitu ya. Tapi tadi baju yang najis dengan baju yang tidak najis disatukan. Kan jadi apa? Baju yang tidak najis jadi terkena najis. Maka apa? Maka dalam kondisi seperti itu, bajunya mah bersih tapi tidak suci. Walaupun memang tadi yang paling ideal di sini, ya suci ya bersih. Makanya tadi contohnya kalau teman-teman yang kerja gitu ya, bagus mungkin nggak apa-apa kalau kerja di tempat di kantornya masing-masing gitu ya. Nanti mungkin ada baju khusus untuk sholat, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau mau sholat ganti baju dulu gitu. Walaupun kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya, itu boleh-boleh saja. Tapi tadi sekali lagi ini adalah, jadi toharo dalam kebersihan dalam Islam itu bisa jadi yang kita cari itu adalah suci. Dan tentu yang paling ideal adalah ya suci ya bersih. Ini yang paling idealnya adalah di sini. Kalau kita berbicara tentang ini, nah ini mungkin kalau kita lihat di sini, ya.
Ini ada yang suci, ada yang bersih. Bisa jadi sesuatu bersih tapi tidak suci, atau sesuatu suci tapi tidak bersih. Tapi yang paling ideal di sini, ya suci ya bersih. Ini kan umumnya adalah kalau kita berbicara tentang antara suci dan bersih tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang toharoh, kan kita sekarang berbicaranya tentang toharoh di dalam Islam. Maka toharoh di dalam Islam itu pertama, toharoh itu adalah ibadah ritual. Maksudnya apa ibadah ritual? Maksudnya adalah hakikatnya toharoh itu adalah ibadah ritual. Sebab kebersihan itu tidak selalu identik dengan kebersihan. Meskipun banyak persamaan di antara keduanya. Dalam syariat Islam, segala hal yang terkait dengan membersihkan diri dari segala bentuk najis, baik di badan, pakaian, dan tempat ibadah, termasuk ke dalam toharoh. Termasuk juga segala bentuk ritual seperti wudhu itu masuk dalam toharoh. Tapi di sini adalah ibadah ritual. Maksudnya apa? Kalau ibadah ritual kadang tidak bisa dilogikakan. Contohnya begini. Kalau teman-teman kentut, batal nggak wudhunya? Batal. Yang dicuci apa? Muka. Kenapa nggak pantatnya? Kan yang kentut pantat. Kan begitu kan? Ya kentut kan nggak najis ya, kecuali kentut dibarengi dengan temennya gitu. Jadi kalau kentut dibarengi temennya baru najis kan? Kalau kentut kan kita kentut nih. Ketika kita kentut yang dicuci muka. Logikanya di mana kan? Seperti itu. Terus kenapa gitu ya? Punten ya. Kenapa? Kan kalau di logika kan nggak ada logikanya. Kenapa kalau buang air kecil kita cukup wudhu, kalau kita setelah melakukan hubungan suami istri, kan sama-sama kan keluar airnya kan dari tempat yang sama. Kenapa kalau yang ini wudhu, kalau ini mandi? Logikanya apa? Nggak bisa dilogikakan. Karena ini ibadah ritual. Walaupun memang mungkin para ulama bisa mengambil hikmahnya. Satu mungkin ya, pertama diantaranya, karena punten, setelah melakukan hubungan suami istri kan banyak energi yang keluar istilahnya kan. Maka dengan mandi itu apa? Menambah semangat. Ini yang sudah menikah aja yang tahu ya, yang belum menikah mungkin nggak tahu. Tahu juga. Artinya ini hikmahnya, tapi bukan karena itu, enggak. Kan tadi, kalau setelah buang air kecil, kenapa enggak mandi? Itu yang kedua mungkin hikmahnya apa? Kebayang gitunya kalau setiap kita buang air kecil harus mandi. Eta nu karunya mah nu keur bekser gitunya. Orang punya penyakit beser kan mandi we terus gitunya. Jika nama gawe mal gawe-gawe atuh kan. Kenapa? Karena kita buang air kecil terus. Nah, ini makanya tadi saya sampaikan, ini termasuk ibadah ritual. Sehingga karena ini termasuk ibadah, kalau kita menjalankan mendapatkan pahala, kalau tidak menjalankan jadi berdosa. Teman-teman buang air kecil, buang air besar. Kemudian apa? Kemudian setelah itu kan cebok. Yang disebut dengan istinja atau istijma. Itu teh ibadah. Kalau kita mandi junub, baik itu yang mandi junub yang sifatnya wajib atau mandi junub yang sifatnya sunnah. Contoh ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat itu kan sunnah. Maka itu termasuk ibadah yang kalau kita melaksanakannya. Maka sekali lagi adalah ini termasuk ibadah ritual. Yang kedua, tidak bisa diukur dengan logika dan perasaan. Sok sekarang begini. Apa bedanya jilatan anjing dengan jilatan dijilat anjing dengan dijilat serigala? Kalau dijilat serigala harus dicuci nggak? Enggak. Maksudnya nggak dicuci itu maksudnya nggak najis. Kalau dicuci mungkin karena untuk kebersihan, bukan kesucian. Tapi kalau dijilat anjing kenapa 7 kali? Udah gitu salah satunya harus dengan tanah. Apa hubungannya anjing dengan ini kan? Kalau secara logika kan, kenapa? Apa bedanya? Toh sama-sama dijilat. Kan seperti itu. Contoh lagi. Kalau ada bayi laki-laki dan bayi perempuan. Bayi laki-laki kalau dia belum makan apapun kecuali air susu ibu, maka dibersihkannya cukup dengan apa? Dicipratin saja. Tapi kalau bayi perempuan, walaupun belum makan kecuali air susu ibu, maka kalau dia pipis, maka harus dicuci. Walaupun bayi laki-laki juga boleh dicuci, cuman tidak wajib dicuci. Cuman secara logika apa bedanya bayi laki-laki dan perempuan? Kan sama-sama bayi. Sama-sama minum air susu ibu. Tapi ternyata ini apa? Tidak bisa berlandaskan logika kalau kebersihan ini. Bersuci ini tidak kita bisa berlandaskan logika. Kemudian berikutnya adalah tentu
karena ini adalah toharo ini bagian dari ibadah, maka ini berlandaskan wahyu, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa berlandaskan logika kita. Makanya sekali lagi kalau kita berbicara tentang toharo ini, maka toharo ini menjadi hal yang sangat penting buat kita semuanya. Nah, sekarang kita bicara di sini toharo ini kan ada dua. Satu toharo dari najis, ya. Nah, ini nanti kita bahas tentang ininya ya, toharo dari najis itu seperti ini. Kemudian yang kedua adalah toharo dari hadas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang toharo dari najis ini, ya. Jadi kita fokus hari ini adalah toharo dari najis. Maka apa? Di sini kalau kita berbicara tentang najis itu apa? Nanti ada pembagian najis, nanti kesulitan pensuciannya, sumbernya, wujudnya, keasliannya. Nanti coba kita bahas tentang ini. Tapi yang kedua adalah toharo dari hadas. Hadas ini nanti ada hadas kecil, ada hadas besar, maka ada dengan wudhu, nanti ada dengan mandi, ada dengan tayamum. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang toharo yang dibahas ini adalah toharo dari najis. Makanya tadi, toharo itu apa? Mengangkat najis dan kemudian apa? Membersihkan hadas. Itu kan yang tadi disampaikan oleh para ulama adalah kaitan dengan ini. Ini kalau kita berbicara tentang toharo ini. Tapi sekarang kita akan bahas tentang najis ini. Apakah yang dimaksud dengan najis? Najis ini secara bahasa kotoran. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang najis, najis ini secara bahasa adalah kotoran. Nah, secara istilah apa? Najis itu adalah sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Jadi makanya tadi, najis itu sifat satu benda, sifat hukum suatu benda. Kalau menimpa kita, kalau ada di badan kita, ada di pakaian kita, maka menyebabkan kita tidak boleh sholat kecuali dibersihkan. Makanya tadi kalau teman-teman tadi saya sampaikan, kalau teman-teman tadi yang mungkin ada tinta dan lain sebagainya gitu ya, mungkin ada di bagian fotokopi ngebersihin tinta kemudian kena baju, kotor nggak? Kotor. Najis nggak? Enggak. Sehingga apa? Tapi kalau ini apa? Bisa jadi baju kita terkena anjing, dijilat anjing. Kemudian dibersihkan kan hilang jilatannya. Tapi kalau cuma satu kali, itu tidak bersih. Maksud tidak bersih, itu tidak suci. Makanya sifat hukum suatu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang najis ini. Jadi sesuatu itu dianggap kotor dan mencegah seseorang untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Makanya toharo ini tadi disampaikan, ini sangat erat kaitannya dengan ibadah sholat. Sehingga para ulama sering menyampaikan kitabut toharo itu di awal buku fikihnya. Kenapa? Karena ini adalah miftahus sholat, pintu utama untuk melakukan ibadah sholat. Dan itu adalah tentu bagian dari syariat Islam kaitan dengan bab ini. Nah, ini teman-teman semuanya, kalau kita berbicara tentang najis, hukum najis itu seperti apa? Ini menarik kalau kita berbicara tentang najis. Jadi bedanya syariat kita dengan syariat sebelum kita, itu adalah najis itu boleh dipegang, nggak apa-apa. Jadi teman-teman boleh menyentuh najis, boleh. Kabayangnya kalau tidak boleh menyentuh najis gimana? Berarti kalau kita cebok gimana? Ya kalau kita cebok kan jadi kumaha atunya. Kan najis itu boleh disentuh. Cuman kalau disentuh harus dibersihkan gitu aja. Jadi nggak apa-apa menyentuh najis itu. Kebayang gitu kalau tidak boleh nyentuh Kalau tidak boleh nyentuh najis, maka apa? Jadi kita tidak apa? Kalau buang air besar gimana? Kan itu. Makanya jadi disentuh itu tidak berdosa, ya. Nah, ini sebenarnya berbeda dengan ketentuan najis pada agama-agama samawi sebelumnya. Jadi agama samawi sebelumnya kalau gini, kalau baju saya kena najis, maka tidak bisa dicuci, tapi harus dibolongin bajunya. Kabayang kalau najisnya kena tangan, berarti kudu di. Nah, ini agama samawi dahulu, kalau mengharamkan umatnya bersentuhan dengan benda najis. Dan dalam syariat Islam, seorang muslim tidak berdosa bila tersentuh najis atau menyentuhnya dengan sengaja. Konon dalam agama Yahudi menetapkan ketentuan yang amat keras tentang najis. Di antaranya bila seorang terkena najis pada pakaian, maka pakaiannya tidak bisa lagi disucikan untuk selama-lamanya. Jadi pakaian itu harus dibuang. Dan bila najis itu tersentuh pada badan, maka kulitnya harus dikelupas lantaran benda yang terkena najis selamanya tidak bisa disucikan. Berbeda dengan umat Islam. Ya.
Ya tapi tong aja gitu nanangan najis gitu. Jangan. Jadi contohnya kemarin yang kurban ya, yang kurban kan mau nggak mau. Apalagi di sini ada yang tim panitia kadut ada. Itu panitia yang paling penting itu. Itu panitia yang paling penting itu kan. Nah, ini kan kalau berkaitan dengan ini kan itu kan pasti berkaitan dengan najis. Tapi ketika najis itu bersentuhan nggak apa-apa. Nah, boleh nggak makan jeroan? Yang nggak boleh mah jeroan kadut nggak boleh itu. Jadi, kalau makan jeroan mah boleh, tapi ya jangan yang penyakit asam urat gitu ya. Jangan yang diabetes, jangan itu ya. Ya penyakit-penyakit itu jangan. Tapi hukumnya boleh. Walaupun kan tadi di situ ada kotoran, yang penting dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan boleh kan ada yang istilahnya kalau di kambing atau sapi mah handuk atau apa ya? Ya, babat ya. Oh itu kan paling favorit itu kalau di di tukang lamusu gitu. Nah, kan ini makanya kalau Yahudi tadi berdosa dan itu dipotong. Itu kalau dalam agama Yahudi, badannya bahkan pakaiannya seperti itu. Yang kedua, hukum najis ini adalah syarat ibadah. Apa maksud syarat ibadah? Kalau ada najis, maka ibadah nggak sah. Makanya kalau kita sholat, baju kita terkena najis, nggak sah sholat kita. Kita sholat, tempat sujud kita najis, nggak sah sholat kita. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan syarat ibadah. Sholat, i'tikaf, tawaf, sa'i. Makanya kenapa wanita haid dan nifas ini tidak boleh sholat? Salah satunya adalah karena dia berada dalam kondisi, makanya apa? Ada najis yang selalu keluar dari dia. Ketika tawaf, ketika sa'i, walaupun ketika sa'i boleh-boleh saja wanita haid dan nifas untuk sa'i gitu ya. Tapi Tapi tadi tetap harus dijaga, jangan sampai ada yang keluar dari darahnya tersebut. I'tikaf kan begitu. Nah, ini adalah kaitan dengan yang berikutnya. Nah, cuman di sini adalah najis itu haram untuk dikonsumsi. Jadi kalau kita berbicara tentang najis itu adalah haram untuk dimakan, haram untuk dikonsumsi. Nah, yang jadi pertanyaan begini. Kalau kita berinteraksi dengan non-muslim, kita berinteraksi dengan apa? Dengan non-muslim. Ketika kita berinteraksi dengan non-muslim, bisa jadi kita makan di piring punya non-muslim tersebut. Kita bertamu ke rumah non-muslim, dikasih minum di gelas non-muslim. Boleh nggak? Boleh-boleh saja, asal dipastikan mereka itu tidak makan babi dan tidak minum khamr. Kenapa dipastikan tidak makan babi? Tidak makan babi, kalau makan babi kan khawatir piringnya itu bekas babi. Bekas makan babi, bukan bekas babi ya. Makanya nih punten teman-teman, kalau ke rumah makan ya cari saja rumah makan yang ada sertifikat halalnya. Kalau rumah makan yang ramai, tapi ada tukang nasi goreng di sisi jalan mah kudu gitunya, atau tukang bakso mang mana gitu kan lewat depan kantor, mang ada sertifikat halal tuh haram, jangan bukan. Nggak boleh mengatakan begitu. Maksudnya begini, kalau ada kadang saya pernah keponakan saya tuh makan di salah satu rumah makan. Pas istrinya kan berjilbab tuh. Pas makan tuh si pelayannya bilang, "Mas, jangan makan di sini." Katanya, "Kenapa?" Karena di tempat ini si penggorengannya itu nyatu gitu antara makanan yang halal dengan makanan yang tidak, yang haram. Itu salah satu makanan yang najis tersebut. Makanya tadi haram untuk dikonsumsi. Tapi kalau non-muslim nggak apa-apa. Non-muslim mengundang kepada kita. Kalau contohnya mereka minum di gelas yang punya kita, itu tinggal cuci aja. Nggak apa-apa, atau kita minum bareng itu gelasnya gitu ya. Selama minumannya halal, ya tidak jadi masalah kalau seperti itu. Termasuk dan juga dibolehkan berwudu dengan menggunakan bejana non-muslim tersebut. Yang berikutnya, najis ini haram untuk istinja. Istinja itu apa? Kalau kita buang air kecil atau buang air besar, kan ada dua. Bisa istijmar, bisa istinja. Kalau istinja itu biasanya menggunakan air. Kalau istijmar itu biasanya menggunakan batu. Maka dibolehkan menggunakan batu, atau mungkin kalau lagi kecil mah dulu pakai apa? Pakai daun-daunan gitu ya, dan lain sebagainya, boleh. Tapi kalau pakai batu dipastikan itu batu, awas ketukar dengan makanya dulu ketika ada sebagian jemaah kita ya, jemaah haji kita ini kalau sedang haji, itu kan mabit di Muzdalifah, ngambil batu, itu batunya tuh dicuci. Padahal saya bilang nggak perlu dicuci. Ya kalau dicuci ya silakan aja, tapi kan bukan satu keharusan. Kenapa dicuci? Karena sebagian mereka mengatakan bisi batuna patuker jeung tai onta. Karena begitu kan, ya sama-sama keras kan, dan di padang pasir gitu ya.
Nah, tapi tadi intinya apa? Haram untuk istinja. Makanya Rasul melarang kita beristinja dengan kotoran dan tulang. Dan tulang. Ya, ini adalah Rasulullah SAW melarang seperti ini. Kemudian berikutnya di sini haram diperjualbelikan. Nah, nggak boleh tuh jual beli najis. Nah, tapi saya kemarin tuh tadi malam ya, kebetulan ada acara keluarga, saya ngobrol dengan keluarga. Jadi di beberapa tempat ya, mungkin di daerah perkebunan itu kan suka banyak tuh yang apa? Yang beli pupuk. Pupuknya itu apa? Kotoran ayam atau kotoran kambing, kotoran sapi gitu ya. Nah, itu boleh atau enggak? Enggak boleh diperjualbelikan. Karena dia termasuk najis. Walaupun sebagian ulama membolehkan jual beli, tapi bukan jual beli kotoran, tapi jual beli jasa karena geus di karungan meureun. Ya, itunya seperti itu gitu ya. Ustaz cenah kumaha mun jadi ojek kotoran gitu ya. Ojek kotoran itu gimana? Saya pernah kemarin ke daerah Ciberem ke atas itu ya, daerah Ciberem. Itu katanya kalau jadi si kotoran ayam dan lain sebagainya itu kan biasanya untuk pupuk ya, untuk pupuk di pertanian. Nah, kemudian ketika jadi dari pinggir jalan ke kebun itu kan lumayan jauh. Nah, itu biasanya ada ojek gitu. Nah, ojek di kampung tuh ada ojek ini khusus bawa bawa kotoran itu. Pas kebetulan saudaranya istri bilang, cenah bisa ngojek di dia sapoe memenang 1 juta aja. Ya karena satu karung itu tergantung jaraknya. Ada yang satu karung itu kadang harganya bisa 20.000. Jadi satu karung itu bisa harga 20.000. Kalau yang dekat mungkin 5.000 katanya. Ya tapi terus sambil canda, tapi geus beres ngangkut menang 1 juta tapi turun mesin. Kenapa? Karena kan terjal kan jalannya kan, dan itu kan bawa beban yang berat. Ini haram diperjualbelikan. Termasuk contohnya jual beli marus. Itu nggak boleh jual beli marus. Marus itu kan darah yang dibekukan. Ya, itu adalah kaitan dengan apa? Karena ini adalah kaitan dengan najis. Berikutnya apa? Haram terkena tempat suci. Maksudnya apa? Maksudnya adalah haram terkena tempat suci itu apa? Ketika tempat ini ya haram ditempatkan pada benda-benda suci. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita lihat di sini termasuk dilarang dilakukan dalam syariat Islam adalah menghina tempat-tempat suci dengan benda-benda najis. Seperti haramnya memasukkan benda-benda najis ke dalam masjid. Makanya ini punten teman-teman, kalau bawa Al-Quran kan nggak boleh ke kamar mandi. Kenapa? Karena di situ ada najis. Terus kalau bawa handphone gimana? Yang ada aplikasi Al-Qurannya. Ya nggak apa-apa, itu mah handphone bukan Al-Quran. Ya, yang jangan mah antum teh bakatku getol gitunya, duker getol ibadah gitunya. Pas di kamar mandi ge buka aplikasi Al-Quran, jangan. Nah, makanya punten saran saya gini, kalau ringtone-nya itu ya kalau ada nada deringnya itu jangan pakai zikir dan lain sebagainya. Kenapa jangan pakai zikir? Satu, khawatir ketika kita di kamar mandi aya nu nelepon. Komo nu nelepon teh atasan kan kita diangkat, omongan diangkat kumaha gitu nya. Nah, itu kan satu. Yang kedua, khawatirnya apa? Ketika diangkat belum sempurna kalimatnya. Contohnya la ilaha illallah gitu kan, itu nada deringnya. Baru la ilaha diangkat berarti kan tidak ada ilah kan? Jadi tidak ada Tuhan kan jadinya seperti itu. Makanya para ulama mengatakan itu ya. Tapi tadi kembali kepada haram diperjualbelikan. Makanya najis itu haram diperjualbelikan. Contohnya apa najis yang haram diperjualbelikan? Contohnya adalah kulit. Kulit bangkai, nanti kita akan bahas setelah ini. Setelah kulit bangkai babi itu dilarang diperjualbelikan. Saya pernah ketemu dengan seorang ibu yang dia tuh punya sepatu terbuat dari kulit babi. Nah, terbuat dari kulit babi. Nah, ini terlarang. Kenapa? Karena dia termasuk yang najis sehingga haram untuk diperjualbelikan. Makanya masjid jangan ada kotoran di situ. Mushaf jangan dibawa ke tempat yang kotor. Termasuk buku-buku syariah, buku-buku agama jangan dibawa ke kamar mandi. Kenapa? Karena di kamar mandi adalah tempat yang kotor. Ini adalah konteksnya kaitan dengan bab ini. Nah, kalau para ulama membagi najis ini ya, ada najis ringan. Ini najis ringan tadi sudah disampaikan. Najis ringan itu cuma satu, air kencing bayi laki-laki yang belum makan. Itu termasuk najis ringan. Sehingga membersihkan cukup dipercikan saja. Ada yang najis sedang, nah ini kencing bayi laki-laki, yang najis sedang ini mayoritas najis yang ada. Sehingga cara mensucikan nanti kita akan bahas. Tapi ini adalah najis yang sedang, kayak kotoran babi, kotoran binatang, darah dan lain sebagainya. Ini adalah najis yang sifatnya adalah sedang, gitu ya.
Di sini disebutkan, wahai Ammar, sesungguhnya pakaian itu dicuci oleh sebab salah satu dari 5. 1 kotoran, kedua kena air kencing, ketiga kena muntah, keempat kena darah, kelima kena mani. Nah, sebagian ulama mengatakan air mani itu termasuk najis. Nah, kemudian ini berikutnya adalah najis yang berat. Kalau najis berat itu adalah anjing dan babi. Sehingga cara mencucinya tentu berbeda. Ini adalah kaitan dengan pembagian najis menurut para ulama, kaitan dengan ini. Nah, sekarang terakhir adalah materi saya adalah karena waktu ya. Terakhir materi saya ini adalah ini darah ya, nanah, ini tadi yang termasuk ini ya, najis kecil ya, yang sedang. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Nah, cara mensucikan itu ada 2. Jadi saya sampaikan dulu. Pertama ada najis, yang kedua ada benda yang terkena najis. Apa bedanya? Contoh begini. Ini air minum. Air minum ini kan suci. Tapi kalau air minum ini ketetesan darah. Nah, air minum itu air najis atau bukan air najis? Nah, air minum ini bukan air najis, tapi air yang terkena najis. Jadi air yang tercampur dengan benda najis. Ini, baju saya bersih, kemudian kecipratan air pipis. Bukan baju saya najis, tapi baju saya terkena najis. Ini 2 hal yang berbeda. Jadi pensucian najis itu apa? Pertama adalah, ya kalau kita berbicara tentang mensucikan najis ini, yang pertama adalah ada yang disebut dengan najis adalah apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan najis, yang kedua adalah ada yang disebut dengan cara sesuatu yang terkena najis. Ini 2 hal yang berbeda. Ya, jadi ini 2 hal, sekali lagi adalah ini 2 hal yang berbeda. Jadi yang pertama adalah najis, yang kedua adalah sesuatu yang terkena najis. Ini sekali lagi 2 hal yang berbeda ya. Jadi, nah bagaimana kalau cara membersihkan najis? Cara membersihkan najis itu ada 2 cara. Pertama dengan istihalah, ya. Yang kedua dengan disamak. Jadi kalau ada najis, maka apa? Cara mensucikan najis itu dengan 2 cara. Satu dengan istihalah, yang kedua dengan disamak. Tapi sekarang kita bahas yang disamak dulu. Apakah ini maksud dengan disamak? Jadi disamak ini kata para ulama mengatakan, kemudian di sini ada yang asli Garut. Banyak ya Garut ya. Nah, kalau ingin tahu cara menyamak, datang aja ke daerah Sukaregang. Itu di Sukaregang itu banyak tuh cara menyamak. Gimana cara menyamak itu? Menghilangkan kotoran pada kulit, menghilangkan kotoran pada kulit yang baik, yaitu dengan yaitu yang berbentuk cair dan basah, di mana kulit itu akan rusak bila keduanya masih ada. Jadi disamak itu sebenarnya menghilangkan apa? Ya cairan-cairan yang ada di kulit binatang tersebut kemudian menjadi kering. Itu namanya disebut dengan disamak. Itu disamak. Jadi kalau kita berbicara dengan disamak itu seperti itu ya. Jadi kalau ke Garut mah nanti biasanya kulit itu kan dikasih garam ya. Kemudian direndam, kemudian setelah itu dibuang bulu-bulu dan lain sebagainya, kemudian setelah itu dijemur. Nanti ada zat-zat tertentu yang ditambahkan, kemudian apa? Maka jadilah sekarang jaket kulit, jadilah sepatu kulit. Ari dorok-dorok? Beda, dorok-dorok mah tadi gitu yang jadi dorok-dorok mah enggak. Jadi disamak nanti dibersihkan untuk dijadikan dorok-dorok dengan disamak untuk dijadikan kulit dijadikan untuk barang itu beda. Nah ari eta dorok-dorok cenah tina sesa-sesa kulit enggak. Enggak beda ya. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Jadi cara membersihkannya 2 hal yang berbeda. Jadi itu adalah yang disebut dengan disamak. Baik, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini kita poin pertama adalah disamak. Nah, kan kulit binatang itu ada 3. Jadi kulit binatang itu ada 3. Pertama adalah kulit yang suci. Kulit yang suci itu apa? Kulit binatang ternak yang halal dikonsumsi dan disembelih, maka kulitnya itu suci. Kemarin kan kurban ya. Nah, kurban itu berarti ada kulit sapi, kulit kambing, maka kulitnya itu adalah kulit yang suci. Nah, kulit yang seperti itu mau dimakan silahkan. Mau dijadikan jaket kulit dan lain sebagainya, silahkan. Nah, kalau ini mah para ulama sepakat bahwa meskipun kulit hewan yang halal dimakan dan disembelih sesuai aturan syariat itu suci, namun jika kulitnya hendak dimanfaatkan, dilakukan pula proses penyamakan. Kecuali jika kulit itu dimanfaatkan dengan cara dikonsumsi, maka tidak perlu dilakukan penyamakan. Jadi tetap ya walaupun kulit itu dibersihkan seperti itu.
Nah, yang kedua, ada kulit binatang yang najis. Biasanya apa kulit binatang yang najis ini? Kulit binatang yang najis ini adalah kulit bangkai binatang. Nah, bangkai ini kan berarti apa? Bisa jadi bangkai itu adalah kambing yang mati, tidak disembelih. Berarti kan jadi bangkai. Maka itu jadi najis. Maka dagingnya tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh diapa-apain dagingnya, tapi kulitnya boleh disamak tapi tidak boleh dimakan. Makanya yang dijadikan dorok lukma tidak kulit bangkai tadi, tapi apa? Tapi adalah kulit yang memang itu disembelih gitu ya, disembelih tapi binatangnya binatang ternak. Nah, makanya kalau yang jenis yang kedua ini apa? Disamak yang kedua ini apa? Nah, yang kedua ini adalah kulit binatang, yang kulit binatang ini bangkai dan itu adalah najis. Nah, para ulama menyampaikan, maka jenis binatang ini kalau, nah ini yang pertama, kalau kambing, sapi, kemudian kuda, unta gitu ya, para ulama mengatakan boleh disamak. Ya, walaupun ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh disamak karena itu najis. Tapi mayoritas saya lebih cenderung kepada ulama yang mengatakan bahwa itu adalah najisnya itu bisa disucikan dengan cara disamak. Karena ada hadis Nabi, idza dubigul ihabu faqad tahura. Apabila kulit binatang itu disamak, maka kulit itu menjadi suci. Menjadi suci tapi tidak boleh dikonsumsi. Jadi boleh contohnya teman-teman pakai jaket kulit gitu ya. Tapi tadi kulitnya adalah kulit binatang tadi yang sifatnya adalah najis. Tapi ada yang jenis yang berikutnya adalah kulit binatang yang najis itu apa? Binatang yang tidak halal dikonsumsi. Kalau tadi kan yang halal dikonsumsi, yang disembelih itu mah boleh, mau dimakan, mau diapapun. Yang tidak disembelih berarti dia jadi bangkai. Maka mayoritas ulama mengatakan bisa disucikan dengan cara disamak tersebut. Nah, sekarang ada jenis binatang yang tidak boleh dikonsumsi. Otomatis kan jadi bangkai. Maka itu dibagi dua. Satu, babi dan anjing. Yang kedua, selain babi dan anjing. Nah, kalau babi dan anjing clear, para ulama mengatakan itu tidak bisa dibersihkan sama sekali. Jadi kalau babi dan anjing itu tidak bisa dibersihkan sama sekali. Kenapa? Kalau babi dan anjing ya udah selesai. Itu mah tidak bisa dijadikan apapun. Pokoknya kalau babi dan anjing selesai. Nah, makanya ini teman-teman punten mungkin yang suka ngechat dan lain sebagainya itu hati-hati, bisi kuasnya itu terbuat dari bulu babi. Makanya bagusnya mungkin nanti ini buat dipercetakan ya. Buat teman-teman yang dipercetakan, mungkin nanti disampaikan ke pimpinan juga gitu ya. Kalau bisa cari aja yang chatnya juga yang ada sertifikat halalnya gitu. Untuk memastikan kehalalannya. Ya, apalagi kan kaitan dengan di sablon di baju ya, walaupun sekarang mah kan sablonnya juga di setrika aja ya nama. Udah pakai stiker gitu di setrika. Tapi tadi mungkin kalau kaitan dengan halal itu bagusnya yang ada sertifikat halalnya akan lebih aman. Ya, kita bisa memastikan. Ataupun kalau tidak ada sertifikat halal kan nggak dimakan. Iya nggak dimakan, tapi kan kalau kita bersentuhan beda kan ceritanya. Kalau kena ke baju kan harus dibersihkan dan lain sebagainya kaitan dengan ini. Jadi itu. Nah, kalau anjing dan babi nggak boleh. Kalau selain anjing dan babi, ini memang terjadi perbedaan. Sebagian mengatakan tidak boleh, tapi sebagian mengatakan boleh. Saya lebih cenderung mengatakan boleh saja. Contohnya apa? Contohnya buaya. Buaya darat atau buaya air? Yang salah tuh buaya tuh karena ke darat, kalau di air sih aman sebenarnya. Buaya buntung komodo itu. Nah, jadi buaya itu apa? Buaya itu termasuk yang boleh untuk disamak. Ya, disamak tapi kulitnya dimanfaatkan jadi gesper, jadi apa silahkan. Artinya apa? Berarti kalau begitu boleh dipakai sholat, boleh dipakai umroh gitu ya. Mungkin kan bisa nanti ada yang kain ihramnya dari, nggak ada sih, saya juga belum pernah lihat. Kain ihram pasti ada kainnya namanya juga. Tidak ada yang terbuat dari itu ya. Jadi itu ya. Nah, ini adalah yang disebut yang pertama dengan disamak. Yang kedua ada yang disebut dengan istihalah. Ini yang ini. Apa yang dimaksud dengan istihalah? Nah, istihalah ini adalah, ini metode kedua apa? Berubahnya satu benda dari tabiat dan sifatnya atau tidak adanya ketetapan. Jadi gini, istihalah itu adalah satu benda najis tapi kemudian berubah kaitan dengan sifat dan tabiat benda tersebut. Contoh gini, biar gampang ya istihalah itu. Biar gampang. Ari manusia terbuat dari apa? Tanah. Kemudian dari tanah, kemudian jadi apa? Kan dimakan oleh suami istri. Kemudian melakukan hubungan suami istri. Jadilah air mani. Berarti kan manusia itu terbuat dari air mani. Sebagian ulama mengatakan air mani itu najis. Berarti bapak-bapak di sini najis semua. Kan terbuat dari air mani.
Tapi dosa terus berubah, ini malin air mani deui juga raranteng kieu kan begitu. Nah, itu maksudnya istihala itu kan gitu. Perubahan dari air mani sekarang jadi manusia gitu kan. Nah, itu maka apa? Maka ini menjadi manusia itu perubahan. Atau punten di sini ada yang suka nanam apa, nanam duren, nanam tanaman kan suka ada yang pupuknya pakai pupuk apa? Pupuk kandang, atau ada yang pupuknya pupuk apa? Ada pohon mangga suka pada pipis di situ gitu ya. Kan itu jadi pupuk jangan kan begitu ya. Nah, itu mangganya gimana? Boleh dimakan nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah berubah, yang tadinya pupuk kandang jadi mangga. Terus kalau eta kumaha Ustaz upami ikan, apa lauk? Kan ada kan ikan kan? Nah, kalau ikan ini para ulama mengatakan ini disebut dengan jalalah. Kalau jalalah ini tidak boleh langsung dikonsumsi. Kenapa? Karena itu makan apa, kalau ikan itu jangan langsung dikonsumsi, tapi dikarantina dulu. Nah, setelah dikarantina baru boleh kita mengkonsumsi. Jadi ini ya cara mensucikan namanya istihalah. Nah, istihalah ini bisa apa? Istihalah ini ya tadi istihalah ini sebenarnya mungkin ini juga terjadi di vaksin. Vaksin itu kan sebenarnya ada proses istihalah, perubahan dari zat ini ke zat ini. Nah, sehingga para ulama mengatakan karena ada perubahannya secara kimiawi itu nggak boleh. Contohnya kan ada vaksin yang ada enzim babinya. Nah, itu tetap tidak dibolehkan walaupun sudah berubah bentuk. Kenapa? Karena itu terbuat dari apa? Terbuat dari babi, najis, kemudian perubahannya menggunakan kimiawi. Ada ikhtiar manusia di situ. Itu yang tidak dibolehkan. Ini adalah yang pertama. Nah, itu kalau najis. Tapi najis kotoran bisa dibersihkan? Ya enggak bisa dibersihkan. Najis udah selesai. Cuman kalau berubah bentuk gitu ya itu jadi dibolehkan. Ya. Tapi contohnya kalau ada kan minyak babi itu haram. Kalau dijadikan kue gimana? Tetap nggak boleh dikonsumsi. Kenapa? Karena perubahannya bukan dengan sendirinya, tapi kan ada proses manusia yang melakukan itu. Dan ya tentu kalaupun dirubah kue kan tetap aja zat itunya kan masih ada. Berbeda dengan mangga yang kalau dipupuk pakai kotoran gitu ya, itu tidak jadi masalah. Nah, sekarang benda yang terkena najis, bagaimana caranya? Nah, benda yang terkena najis itu cara mencucikannya adalah pertama bisa jadi dengan dicuci. Jadi bisa jadi dengan dicuci. Nah, jadi prosesnya itu adalah menggunakan air dan tanah. Nah, prosesnya adalah dengan dicuci dengan air, bisa jadi ini dengan dicuci. Ya, kalau najisnya kelihatan itu dicuci. Contoh gini, baju saya terkena najis, ya dicuci aja selesai. Nah, punten teman-teman, kalau teman-teman nyuci pakai apa? Kalau nyucinya pakai mesin cuci, cara mencucinya adalah gimana? Kalau yang 2 tabung, masukin dulu bajunya, baru dimasukin air. Jadi masukin dulu baju, baru masukin air. Jangan dimasukin air dulu, baru dimasukin baju. Karena kaidahnya begini, kalau ada air dimasukin najis, jadi seluruh bajunya jadi terkena najis. Nama maul apa? Jadi apa? Jadi bajunya terkena najis semua. Jadi istilahnya apa? Harusnya air yang nyamperin najis, bukan najis yang nyamperin air. Kalau air yang nyamperin najis, maka najisnya hilang, airnya tidak jadi masalah. Itu jadi caranya begitu. Masukin air dulu, masukin baju dulu, baru masukin air. Memang idealnya sih kalau pingin aman apa? Jadi diguyur apa? Dibilas dulu, baru setelah itu dicuci. Itu kalau yang tabung 2. Kalau yang tabung 1, biasanya yang pintunya di depan itu relatif aman. Masukin baju, kemudian setelah itu masukin air, gitu kan seperti itu. Ini adalah kaitan dengan ini. Ini namanya adalah dengan cara mencuci, ya. Ini yang pertama. Yang kedua bisa jadi dengan cara disiram. Ini biasanya cara disiram itu apa? Kalau ada tanah yang terkena najis, maka caranya tanah itu disiram. Dan mau mungkin diseseh tanah gitu ya. Gimana antum membersihinnya gitu ya? Maka apa? Disiram. Ya, inilah yang pernah terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, cara sesuatu yang najis, kemudian apa sesuatu yang suci terkena najis. Cara yang ketiga adalah dengan ditambah air. Nah, kalau ditambah air itu maksudnya apa? Ini kasusnya gini. Kalau teman-teman ada yang hajatan, berarti hajatan masak gulai gitu ya. Nah, masak gulai, kemudian gulainya itu terkena ada tikus lah nyemplung di situ mati kan jadi najis tuh. Nah, gimana supaya bisa dikonsumsi? Tambah air 2 kulah. 2 kulah itu sekitar tambah airnya 2 kulah gitu. Jadi kalau air segini
kena najis kumaha. Jadi gimana supaya nggak ini? Masukin ke toren yang ada yang 250 liter. Nah itu aman tuh. Atau mending dipicul gitu. Kan itu ya. Ini maksudnya ditambah air itu apa? Kasusnya contohnya kalau tempat air gitu ya, ada terkena najis, tambah aja. Asal syaratnya apa? Tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan tidak berubah warna, kemudian rasa dan bau. Itu adalah kaitan. Jadi penambahan air itu apa? Khusus pada benda-benda cair yang terkena najis, seperti kolam dan sumur gitu ya. Kan kolam apa itu teh? Kolam renangnya awas sih teman-teman, kalau sedang berenang tong pipis di mana wae gitu ya. Nah, itu teh najis ente. Ya kalau airnya di bawah 2 kulah najis. Tapi pertanyaannya kalau airnya lebih dari 2 kulah, eta kira-kira jadi bau pesing atau enggak? Kalau jadi bau pesing berarti jadi najis. Nah, itu kan seperti itu. Ini contohnya. Kemudian berikutnya tadi sudah disampaikan dipercikan air. Yang berikutnya dikerik. Nah, dikerik ini khusus kalau pakaian kita terkena air mani yang sudah mengering. Sebagian ulama mengatakan air mani itu najis sehingga ketika kena pakaian kalau sudah kering maka apa? Dikerik. Kemudian setelah itu dicuci. Ini adalah dikerik. Ini kalau terkena air mani. Kemudian dikesetkan. Dikesetkan ini khusus kalau antum pakai sendal atau sepatu. Kan teman-teman kan suka setahun sekali suka masih outbound atau apa kan gitu ya, atau camping gitu ya. Kan ketika camping kan pakai sepatu tuh. Nah, pas kita sholat sepatu kita kena najis, dikeset-keset aja ke tanah, cukup. Seperti itu, dikeset-keset ke tanah. Ini adalah khusus kondisi seperti itu. Kemudian dilap. Ini dilap ini khusus kalau najis kena kaca, kan kaca dicuci nggak mungkin. Maka dilap saja sampai najisnya itu adalah hilang. Nah, ini biasanya kemudian termasuk juga dijemur. Ini dijemur adalah memang ini yang jadi perbedaan di kalangan para ulama. Kaitan dengan dijemur ini adalah kalau tanah terkena kalau ada tanah terkena najis. Kan tadi kalau disiram jelas, itu clear. Tapi kalau dijemur ini masih kalau tanah terkena najis, apakah dengan hilang baunya itu dengan dijemur itu menjadi bersih atau tidak. Jadi sekali lagi ini adalah setiap bendanya akan beda-beda cara mensucikannya. Nah, tapi tadi ini bukan benda najis, tapi benda yang terkena. Nah, contohnya ini karpet terkena najis. Maka caranya gimana? Ya berarti dibersihkan dengan cara apa? Dicuci karpetnya itu. Yang kena najisnya aja. Yang tidak terkena najis ya nggak usah, gitu kan? Baju terkena najis, ya cuci yang di sini yang terkena najisnya aja. Yang tidak terkena najis, ya tidak dicuci juga nggak apa-apa. Tapi kalau kotor, dibuang dulu najisnya, kemudian dibuang, dibersihkan dulu najisnya, baru setelah itu dicuci. Ini kaitan dengan poin kaitan dengan mensucikan najis ini. Ini adalah intinya adalah sampai najisnya itu adalah hilang warna, aroma dan rasanya. Intinya kan gini, dicuci sehingga hilang warna, aroma dan rasa. Disiram juga sama, hilang warna, aroma dan rasa. Ini adalah disiram air juga ditambahkan air juga sama. Ini kaitan dengan ini. Tapi sudah jam 5 ternyata waktunya yang diberikan kepada saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kaitan dengan ini baru sesi pertama tentang toharoh ya. Jadi cara mensucikan najis, belum cara mengangkat hadas ya. Jadi mensucikan najis dan nanti mengangkat hadas, insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin nanti yang ke depan mungkin perlu ada praktek juga ya. Nanti, cuman kalau praktek mandi yang susah nanti cari volunteernya gitu ya. Kalau wudhu mah gampang ya, tinggal di situ aja kan. Kalau mandi nanti ya di situ juga bisa, cuman kan nanti ya harus siap basah-basahan gitu ya nanti. Nantilah itu mah dipilih sama panitia aja nanti kalau untuk praktek mandi mah ya. Tapi bukan praktek mandi jenazah ya. Beda lagi nanti. Karena praktek mandi jenazah dengan praktek mandi biasa itu dua hal yang berbeda ya. Walaupun ada kemiripan tapi berbeda gitu ya. Kalau mandi jenazah mah di mandian, kalau mandi janabah mah mandi sendiri. Boleh Ustaz mandi junub dimandiin? Boleh, nggak apa-apa. Ya, silahkan aja bisi badai mah gitu ya. Walau misal itu saya disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu kepada MC, maka tafadhol masykuran.